Bangun tidur jangan ngangut, tidak lupa kata. Minum kopi gulanya aneh, terus beli jadi presiden. Bangun tidur sekarang nganggur, tidak lupa merangkai kata. Minum kopi gulanya aren, terus bermimpi jadi presiden. Bangun tidur sekarang nganggur, tidak lupa simak berita. Anjang kesini, anjang kesana, terus berharap dapatkan mitra. Bangun tidur sekarang nganggur, tidak lupa merangkai kata. Minum kopi gulanya aren, terus bermimpi jadi presiden. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh tempat itu harus tempat orang dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini, dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Adalah kaki. Bang Haji, Pak Anies, Bang Haji, nggak mau kata-kata lagi. Beneran Bang Haji, saya nggak bohong. Kalau nggak percaya dengerin nih videonya nih. Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, menggelorakan samudra, agar tidak menjadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Tuh kan, masih nggak percaya? Saya curiga nih, jangan-jangan Bang Haji nih yang menulis kata-katanya. Sudah itu kau mendukung? Saya bukannya nuduh. Coba deh Bang Haji ingat-ingat lagi. Pernah kan Bang Haji menulis kata-katanya untuk pidato Pak Anies? Iya kan? Ya, sekarang aku baru ingat. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bohong, kamu tuh kan bohong. Ini parah nih. Bohong, kamu tuh kan bohong.
cawapres, tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, lalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Jadi, mulai dari bergulirnya pilkada DKI sampai debat cawagupnya, satu pun tidak ada yang berbobot logikanya Anies. Nah sekarang dia bilang begini DP 0. Sampai sekarang di mana buktinya itu? Sampai turun dari kursi gubernur malah membunuh orang secara tidak langsung, memberi INB di Tanah Merah itu. Jadi bingung saya. Inilah rekam jejak kami. Inilah karya kami. Tidak usah pun diberitakan, sudah semua orang tahu.